Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali bertatap muka langsung melalui live streaming ya di Zoom meeting. Ada mungkin beberapa teman-teman kebingungan ya, ini kenapa tiba-tiba terjadi perubahan schedule yang tadinya dari live chat di jadwal kok tiba-tiba ada info sekarang jadi live streaming. Ini sebenarnya sih udah 3 hari yang lalu saya melalui Bu Latifah akademik untuk menginfokan kepada Bapak Ibu. Jadi kita mengubah ya dari live chat menjadi live streaming. Bukan tanpa alasan, karena saya feedback dari 2 kali pertemuan live chat, saya lihat teman-teman ini banyak yang belum terakomodasi keinginan untuk diskusi, kemudian ada miskomunikasi karena tulisannya ternyata yang dijawab siapa, yang menjawab siapa, kemudian ditanya apa, kemudian yang terjawab apa, kayaknya kelihatannya ada bingung. Jadi saya mohon izin nih Pak Farudin sebagai ketua kelas nih udah bergabung. Jadi teman-teman hari ini kita migrasi ke live streaming. Jadi ini sih sebenarnya legal karena ini juga bukan saya yang buat, ini dari Pusdiklat yang men-share kanal live streaming ini melalui hosting dari Pusdiklat juga. Namun tidak terpampang di LMS kita. Nanti insya Allah kita perbaiki di LMS. Nggak ada masalah kalau itu. Yang penting intinya adalah kita hari ini bisa sharing ya langsung. Karena kalau live streaming itu mudah. Nanti ada proposal yang mau kita jadikan contoh bisa langsung kita tayang, bisa kita diskusikan. Kemudian saya bisa sharing PowerPoint untuk yang sudah saya buat untuk feedback secara umum karena saya sudah membuka beberapa. Mohon maaf juga 2 hari kemarin sengaja memang saya kosongkan untuk Bapak Ibu sekalian biar fokus bisa memperbaiki hasil masukan-masukan, kemudian juga saya juga fokus karena 2 hari kemarin kami juga di Pusdiklat ada kegiatan untuk pengurus jurnal andragogi yang kami saat ini sedang mengurus supaya bisa akreditasinya meningkat ya. Diakui secara nasional kami baru akreditasi 4 ya, Sinta 4 ya. Kalau sekarang targetnya adalah Sinta 2 nih, sekaligus pengumuman nih Bapak Ibu kalau sudah selesai penelitian PTM-nya, sukses sudah jadi pengawas atau yang kepala mau dilaksanakan atau yang sudah melaksanakan PTK, kalau sudah bisa mau dipublish di jurnal, insya Allah kami menerima ya dari andragogi. Silakan dibuka di website Pusdiklat. Ini dapat kredit poin dan kredit koin Bapak Ibu sekalian ya. Kredit poin ya, kalau kredit koinnya juga lumayan loh ya. Karena 15 lembar itu nilainya tinggi ya, bisa dapat JT lah ya. Kalau misalnya yang berkenan nanti silakan dibuka template kami, selingkung kami seperti apa, nanti diubah ya dari bentuk makalah dari bentuk hasil penelitian tadi menjadi bentuk template jurnal. Nah, ini sekaligus pengumuman di awal sambil nunggu teman kita yang lain bergabung nih baru 17. Kalau saya buka langsung feedbacknya sekarang, kasihan yang lain nanti belum kebagian ini ya. Oke, ini semua saya saya mute. Nanti kalau ada yang mau bicara langsung saja bisa di-unmute, langsung interupsi aja, nggak apa-apa. Kita 2 arah. Nah, ini kenapa saya maunya pakai live streaming, karena kalau live chat kita nggak bisa langsung begini timpa teman yang lagi nanya yang ini tahu-tahu udah masuk pertanyaan yang lain, lagi diketik jawabannya tahu-tahu sudah masuk jawaban lain. Jadi saya juga bingung ini gimana ya teman-teman ngasih feedbacknya gitu ya. Nah, nanti mohon berkenan siapa yang mau sharing proposal di forum, nanti kita bisa sharing, ditayangkan, nanti kita sama-sama lihat dan bisa kita langsung kasih feedbacknya. Tapi secara umum saya juga akan memberikan feedback juga gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi secara umum maupun yang personal tadi.
Memang belum semua, terus terang aja, karena 2 hari kemarin kami sibuk di kegiatan di luar, baru Pusdiklat baru coba-coba kegiatan kembali keluar ya, walaupun protokol COVID-nya tetap diberlakukan, tapi kami coba kegiatan bukan di kantor, jadi kami pergi keluar gitu ke ada lokasi khusus. Jadi ya baru beberapa proposal yang saya lihat dan kelihatannya common mistake ya. Jadi kayak kesalahan-kesalahan yang umum itu biasa terjadi lah yang nanti akan kita sama-sama berikan feedback ya. Jadi bukan dari saya saja, mungkin teman-teman yang lain yang sudah biasa membuat penelitian PTK, PTM atau PTS ya silakan nanti memberikan feedback kepada kawannya yang lain. Saya rasa itu baru 21 ini Pak Fahrudin, gimana? Kita mulai aja Pak. Iya Bu, menunggu teman-teman juga yang masih kesulitan dalam Zoom meeting ini Bu. Biar tercover semua, ditunggu 5 menit lagi lah. 5 menit lagi ya. Ya. Sambil soalnya kesalahannya juga bukan sepenuhnya pada teman-teman karena infonya ternyata nggak nyampe gitu ya di grup ya. Info pindah ke sini ya. Linknya juga baru dari Bu Susi ya linknya ya. Baru dapat iya. Ya dari Bu Susi. Alhamdulillah, makasih Bu Susiana bantuan men-share. Kalau saya nggak punya nomor HP Bu Susiana, saya nggak punya. Ternyata harusnya saya minta juga ketua kelas nih Pak Farudin, saya malah belum punya nomor HP-nya, jadi bingung kan. Nelpon ke akademiknya Ibu apa IP-nya ternyata nonaktif gitu kan, saya bingung ini gimana. Ya alhamdulillah ada solusi, jadi sudah 21 orang berarti tinggal 8 orang lagi ya. 8 orang ya. 8 orang lagi ya, nggak apa-apa kita tunggu atau kita mulai aja yang kalau gitu ini feedback umum aja dulu ya. Iya Bu, gitu aja. Nah, biar ini juga kasihan teman-teman nunggunya kelamaan dari tadi yang sudah duluan ya. Iya betul. Oke, saya sharing dulu. Ini sorry teman-teman. Share screen ini ya. Sudah nampak? Sudah kelihatan? Tolong direspon. Sudah terlihat. Oke, ya. Jadi kita mulai saja. Ini sesungguhnya ini memang ide saya pribadi. Saya sudah minta izin Pak Kabid untuk bisa memberikan feedback di akhir melalui live streaming supaya rasanya puas. Saya kalau nggak begini kayaknya saya unek-unek karena kemarin kok saya lihat hasilnya walaupun sudah di live chat 2 kali, kok hasilnya masih kesalahannya yang terulang lagi gitu ya. Jadi saya khawatir ini nanti terbawa sampai selanjutnya setelah materi kita selesai, kita nggak ada forum komunikasi lagi. Yang dianggap yang masih salah nanti dianggap, oh ini sudah hasil final dan sudah approve. Jadi kita mulai saja, saya record ya, ini belum di record. Saya record dulu. Oke. Kembali lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai feedback secara umum. Ya. Kelihatan ya di sini ya, feedback secara umum dari saya ya. Bagian pertama. Kira-kira ada nggak, merasa nggak seperti ini? Temuan di latar belakang masih terlalu umum. Jadi di awal kan di LK1 sebenarnya kita sudah mengarahkan supaya Bapak Ibu sekalian reflektif melihat di mana sih kesalahan yang terjadi, kelemahan atau masalah atau penyakit yang terjadi di madrasah kita ya. Kita berangkat dari masalah-masalah ini, kemudian disinilah yang kita tuangkan di latar belakang. Berisi dasen, kenyataan, dan dasolen. Bu, saya boleh nggak dasolen dulu? Idealnya dulu, boleh. Di latar belakang,
ketika kita bicara kondisi ideal di awal boleh. Misalnya kita bicara amanah undang-undang Sisdiknas tentang guru, tentang pembelajaran, tentang pendidikan, tentang standar nasional. Nah, semua kan di situ berangkatnya. Boleh payung besar kita dari regulasi, boleh dari peraturan pemerintah, boleh dari Permendikbud, boleh dari Permendiknas, boleh dari mana Bu Pak, dari standar kompetensi, ya kan, regulasi di Permendiknas, boleh dari PMA. Jadi ini berangkat dari kondisi ideal boleh, tapi juga boleh kalau kita berangkat dari fenomena, fenomena pembelajaran yang belum menarik, fenomena madrasah yang pengelolaannya, manajemennya masih belum ideal, fenomena 8 standar yang belum tercapai di madrasah-madrasah atau di sekolah secara umum. Itu boleh berangkat dari situ. Jadi itu kenyataan. Namun jangan lupa, ini kan yang umum, kenyataan umum. Mana yang spesifik, ini harus. Kenapa? Karena kita berangkat dari masalah yang ada di madrasah kita. Ini yang menjadi penyakit yang ingin kita cari obatnya gitu ya. Jadi ini latar belakang ini, kenyataannya ini penyakit yang mau diobati ini yang mana? Yang akan kita treatment di PTN kita. Nah, ini kita masukkan di latar belakang. Cukup 1 paragraf, 2 paragraf, tapi di situ kelihatan penyakit-penyakit tersebut. Maka dari sebenarnya ini bisa kita pindahkan dari tabel di LK1. Kan di LK1 kan masih umum tuh, masalah yang berkaitan dengan pembelajaran, ya, hasil supervisi akademik, hasil supervisi manajerial, itu boleh. Bu, terlalu banyak, ya sudah fokus saja, penyakit yang mau diobatin di situ aja ambil poin. Misalnya tadi persoalannya adalah guru yang belum memiliki kompetensi berkaitan dengan kompetensi apa yang umum, kompetensi pedagogik. Ya, bisa ambil dari situ 1 poinnya apa? Berkaitan dengan kemampuan guru dalam penyusunan RPP yang umum, ini banyak. Berkaitan dengan guru, kebanyakan masalahnya di penilaian, guru yang belum mampu melakukan penilaian berbasis SWOT. Nih, tadi saya sekilas punya Bu Ana, saya lihat. Bagus seperti itu, artinya memang itu penyakit yang ada di madrasah kita, di MAN kita, di MTS kita, di MI kita, di RA kita. Oh, ini penyakitnya. Itulah yang kita akan angkat. Tetapi jangan lupa, datanya dari mana menyatakan, kan kita bicara ini kan ilmiah. Kan penelitian. Penelitian harus berbicara, ya, stick with data. Jadi kita bilang hasil dari evaluasi diri madrasah menunjukkan bahwa di aspek standar proses, bahwa kebanyakan guru masih teacher center. Hasil dari itu ditulis hasil dari supervisi akademik yang dilakukan kepala madrasah, temuannya begini. Nah, itu nanti di ujungnya dikatakan data terlampir. Apakah semua data? Tidak, cukup sampel saja. Oke ya, ini poin latar belakang. Saya close dulu dari saya supaya Bapak Ibu sekalian kita bisa langsung diskusi di latar belakang. Jadi share screen-nya saya hentikan dulu. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau sharing atau mau unek-uneknya seperti apa, bisa di unmute ya, di unmute. Ibu. Ya, silakan. Ini sudah nampak lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin alhamdulillah sudah mengirim LK2-nya, tetapi seperti yang Ibu katakan tadi, kayaknya
Saya belum lengkap sehingga seharusnya latar belakang itu ada kejelasan. Memang ada sedikit saya jabarkan tentang perusahaan Jawab ini yang belum dijawab. saat ini di Ini mana ada yang tentang siapa ya? pandemi. Nah, itu fokusnya. Jadi, tetapi saya sedikit banyak sudah memberikan hipotesa jawaban sementara dari di latar belakang itu. Apakah itu mesti diperbaiki lagi? Tidak. Boleh di-share nggak Pak hasil Bapak? Boleh nggak saya share di sini? Sebentar Bu ya. Boleh nggak? Boleh. Hasilnya saya yang share. Boleh? Iya, boleh Bu. Nah, kalau boleh saya share. Bentar, saya lagi cari dulu. Ini Bapak ya. Oke. Itu Senin ada pendataan guru. Ya, saya mute dulu ya semua ya. Oke. Saya new share dulu. Oke. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan hasil laporan Bapak? Belum. Bu. Oke. Sebentar ya. Oke. Sudah ada? Belum? Belum kelihatan Bu. Sudah. Sudah ya? Udah. Oke. Ini sengaja saya baru beberapa ya yang saya ini ada komen. Jadi Pak, coba perhatikan dulu. Apa sih karakter PTN? Ada masalah, ada yang ingin ditingkatkan, benar nggak? Ada obatnya. Sekarang saya tanya, ini kelihatan nggak yang mau di kata-kata dari sini, dari judul ini, bagaimana? Yang mau ditingkatkan apa? Ada upaya itu Bu, ada upaya. Iya, upaya. Ya, upaya boleh. Boleh peningkatan langsung, boleh kalimat boleh langsung. Tapi kalau Bapak pakai efektivitas, ini nanti jadi jatuhnya penelitiannya berbeda. Boleh. Jadi nanti penelitiannya untuk mengukur efektivitas. Tapi tidak perlu pakai siklus. Nanti Bapak cukup bisa aja kalau dibilang efektif tidak efektif, cukup Bapak pakai misalnya mau pakai t-test, misalnya pre-test, post-test. Boleh, nanti menunjukkan efektif. Nah, boleh pakai kualitatif, kuantitatif boleh. Tapi di sini upaya Bapak nggak kelihatan. Padahal Bapak mau berupaya melalui apa tadi? Melalui pelatihan, in-house training. Judulnya aja sih Pak. Ini udah, intinya Bapak saya udah tahu, paham. Bapak ingin meningkatkan apa? Kompetensi guru, benar nggak? Iya. Untuk melalui obatnya ini tadi pelatihan in-house training ya supaya mereka bisa meningkat kompetensinya dalam IT, penguasaan IT. Ini kan amanah dari Permendiknas tentang kompetensi guru, bahwa di salah satunya adalah guru harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Nanti Bapak jelaskan ini persoalannya adalah idealnya begitu, kenyataannya begini. Oke ya, jadi ini judulnya aja diperbaiki. Oke, satu. Nah, kita lihat isinya. Ini udah luar biasa nih menurut saya nih. Ya. Udah ada dia. Udah bicara COVID ya, jadi ini udah ideal ya. Proses pembelajaran tingkatan mengalami perubahan drastis ya. Ini bagus. Artinya
kekinian ya, yang kemarin saya bilang. Pembelajaran melalui adanya LMS. Ya, seperti kita ini ya, jadi LMS ya. Kemudian, nah ini kan bisa aja, Bapak kan sampaikan juga dari mana Bapak datanya banyak guru yang sudah melalui ini, gitu kan? Di surat kabar ya, bisa diambil ya, bahwa di info dari ini pelaksanaan ada yang blended, ada yang full e-learning gitu kan, atau daring. Nah, itu bisa Pak ngambil-ngambil di detik.com, itu sah, valid, boleh. Yang nggak boleh dari mana? Nggak boleh dari blog ya, kalau weblog itu jangan diambil. Nah, jadi di sini kelihatan nggak, sudah di latar belakangnya sudah ada data di madrasah Bapak nggak masalahnya? Sudah dari batu angket pelaksanaan pembelajaran yang kita lihat di proktornya, Bu. Di proktor. Bapak masukkan nggak di latar belakang sini data terlampir? Belum. Jadi langsung menukik persoalan begini. Namun yang menjadi persoalan adalah guru-guru di madrasah. Kami hasil dari evaluasi selama COVID-19. Banyak teman-teman yang begini. Hasil. Nah, data terlampir. Tadi Bapak bilang di proktor. Nanti Bapak masukin sampel aja, Pak. Nah, ya. Oke ya. Ketemu ya masalahnya di situ ya. Belum nampak ya. Jadi ada persoalan di latar belakang yang belum fokus pada masalah penyakit di tempat kita. Ingat, penelitian tindakan ingin mengobati penyakit bukan di tempat orang lain. Kalau kita jadi pengawas berarti di madrasah binaan kita. Kalau kita jadi kepala berarti di madrasah kita. Kalau kita jadi guru berarti di kelas, ruang kelas kita. Itu kunci pertama yang harus kita. Maka di latar belakang harus kelihatan bahwa kita ingin mengobati penyakit kita sendiri gitu. Iya ya. Jadi ini umum. Ini semua sama nih teman-teman. Jadi tolong dicatat, jangan terulang lagi. Jangan nanti dibilang, oh iya ini kan hasil pelatihan di Pusdiklat, Bu Cut yang ngajar. Emang ini begini lah, saya kan nggak bilang begitu. Saya bilang latar belakang harus fokus dari hasil penelitian kita. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini apalagi kalau bicara guru-guru yang berada di umur di atas 45 tahun ke atas. Ini saya tanya, ini opini Bapak atau ada data? Ada, Bu, datanya, Bu. Dari pelaksanaan pembelajaran lewat daring, lewat apa tadi. Nah, berarti kalau Bapak bicara data terlampir, di belakang Bapak tulis dalam kurung. Data terlampir. Walaupun bukan semua data yang Bapak datengin di situ. Di lampiran nanti di akhir Bapak harus ngasih sampel. Misalnya screen capture dari proktornya. Yang usia-usia itu kan ada di tabel misalnya. Bisa juga seperti itu. Boleh pakai presentase, Bu. Boleh. Di sini Bapak menyatakan bahwa 56% guru yang berusia di atas 45 tahun belum mampu menggunakan pembelajaran, belum bisa melaksanakan pembelajaran melalui daring secara optimal. Akan bisa begitu. Ya. Tapi saya tersinggung loh, saya udah di atas 45. Fokusnya kan di madrasah kami, Bu. Oh iya di madrasah. Nah makanya itu tadi, jadi harus bicara madrasah kami. Ya, jadi ini idealnya sudah misalnya ya bahwa amanah regulasinya menurut Permendiknas kalau bicara kompetensi. Makanya saya bilang kemarin, coba variabel itu yang bisa terukur, yang merupakan standar. Variabel yang idealnya itu, yang mau ditingkatkan itu misalnya kompetensi. Kalau kemarin bicara kemampuan itu ngukurnya kayak gimana sih? Nah, nanti harus diturunkan lagi memang indikator-indikator yang operasionalnya. Misalnya nanti jadi indikator dianggap keberhasilan ini di bab 3 bisa dimasukkan indikator keberhasilan. Bahwa kalau dikatakan guru itu mampu mengoperasional atau memiliki kompetensi berbasis TIK adalah apabila nanti guru 75% guru yang menjadi binaan Bapak melalui IHT telah berhasil melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui daring. Nah, itu di bab 3 itu belum kelihatan indikator keberhasilan PTM.
Itu nanti harus kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Di bab 3 Bu ya? Di bab 3. Jadi nanti kita inilah ya, kita sama-sama lagi lihat lagi. Nah, ini makanya Bapak Ibu sekalian saya senang nih kalau lewat live streaming bisa langsung begini nih. Kalau lewat live chat repot saya, kayaknya mau ngomong banyak tapi nggak bisa gitu ya. Mau minta tolong teman-teman, tolong attention please gitu ya, sulit ya. Nah, jadi masalah lagi di rumusan. Rumusan itu yang benar kayak gimana sih? Sebenarnya rumusannya itu cukup saja dari judul itu dijadikan apakah. Ya enggak? Apakah melalui IHT dapat meningkatkan kompetensi TIK dalam guru tadi ya, dan seterusnya itu judulnya. Udah gitu aja. Nah, kemudian pertanyaan boleh 2, boleh perumusannya 2. Yang pertama kalau apakah, nanti kan jawabannya ternyata iya. Di mana dilihatnya? Dilihatnya dari tadi indikator keberhasilan. Bagaimana IHT dapat? Nah, kalau melihat bagaimana ya di mana? Dari tadi yang siklus itu pelaksanaan. Ketika laporan di bab 4, laporan siklus itu kelihatan bagaimananya. Kenapa? Karena ada step-stepnya. Oh, ini RPA-nya atau ini rencana pelaksanaan IHT-nya, BIMTEK-nya, BIMLAT-nya melalui IHT. Ini loh skenario-nya kayak guru bikin RPP. Nah, itu dijelaskan di bab 4. Langkah-langkahnya itu yang dari RPA tadi dipindahin ke sana, cuman dijalankan itu sebagai panduan. Oh, langkah pertama adalah pertemuan dibuka oleh narasumber, kita sebagai narasumber. Langkah kedua adalah guru-guru bersama-sama melihat tutorial bagaimana membuka dan melaksanakan pembelajaran daring dari YouTube. Langkah ketiga, guru-guru dikelompokkan untuk berdiskusi. Langkah keempat, guru-guru mensimulasikan. Misalnya seperti itu. Itu harus nampak Bapak Ibu sekalian. Di mana nampaknya? Di bab 4. Maka skenario-nya di bab 3 harus kelihatan. Langkah-langkahnya, skenario rencananya itu di bab 3, pelaksananya di bab 4. Di bab 2 seharusnya juga nampak. Di mana? Di landasan teori tentang sintaks. Ini jadi penyakit juga. Saya lihat teman-teman, bicara pelatihan, bicara IHT, bicara workshop, mana sintaksnya? Kan bisa dicari. Ya, di dari berbagai sumber, bagaimana sih sintaksnya pelatihan, metode-metode pelatihan seperti apa saja, mana yang akan kita pilih, langkah-langkahnya seperti apa. Itu yang seharusnya ada di bab 2. Nih bab 2 kebanyakan bla 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 bla. Kan saya bilang kemarin, ini mau bukan buat bikin teori baru disertasi, tapi ini hanya ingin teori untuk memperkuat langkah-langkah dalam menangani masalah. Teori tentang kompetensi ya, guru ini harus idealnya begini sedikit aja kan saya bilang. Baru kemudian ada loh temuan serupa ya atau penelitian serupa seperti itu ya. Jadi oke ya Pak ya, di rumusan juga tolong nanti diperbaiki, tujuan manfaat saya nggak terlalu ini di sini. Hipotesis tindakan boleh, cukup hipotesis tindakan tuh cukup kalimat tadi dari judul lagi diduga gitu ya, melalui ini bisa meningkatkan ini. Udah gitu simple Pak, nggak usah bingung-bingung ya, gitu aja. Oke. Kajian pustaka ini tadi boleh tentang TIK itu apa, boleh. Kalau tadi variabelnya tentang kompetensi guru, berarti tentang kompetensi guru, tentang daring, istilah daring boleh. Coronavirus kalau nggak terlalu ini, nggak usah. Kalau mau juga nggak apa-apa. Nah, ini temuan lain yang relevan boleh. Nah, ini malah belum kelihatan kan, tadi saya sampaikan apa? IHT-nya mana? Belum ada. IHT-nya yang Bapak harus detailkan, karena itulah yang menjadi landasan kita nanti melaksanakan atau menyusun RP, rencana pelaksanaan BIMTEK kita atau IHT kita itu. Sintaksnya dikasih tahu di situ. Nah, ya, jadi di bab 2 dikasih tahu sintaksnya, nanti diterjemahkan dalam bentuk RPA atau RPP atau RPM atau RPBIMLAT. Nah, baru nanti dilaksanakan di bab 4 itu menjadi panduan. Jadi nyangkut semua, antara bab itu semua ada
benang merahnya, nggak berdiri masing-masing sendiri-sendiri gitu Pak. Ya, jadi nanti bab 2 dilengkapi dengan Bapak bercerita tentang IHT, apa itu IHT, sintaks IHT itu apa. Jadi 2 variabel tadi aja, variabel guru tadi kompetensi guru, boleh tadi tentang pembelajaran daring, seperti apa langkah-langkah pembelajaran daring supaya nanti di sintaks IHT kelihatan bahwa daring itu ini yang harus dikuasai oleh guru adalah daring yang seperti ini loh. Ada yang namanya Google Classroom, ada yang namanya Moodle, ada yang namanya Schoology. Itu malah yang lebih ke pembelajaran. Nah, jadi nggak usah cerita yang kemana-mana. Bahwa ini platform yang akan digunakan adalah ini. Itu saja. Misalnya Bapak nanti mau contohnya pakai menggunakan daring, menggunakan LMS-nya adalah dengan Schoology. Ya udah Schoology aja fokus. Kemudian langkahnya dengan apa? Dengan IHT. Nah, langkah IHT itu apa? Itu aja fokus di bab 2 sebenarnya. Adakah orang lain yang melakukan hal yang serupa? Monggo silakan gitu. Ya, di situ ya. Oke, nih. Nah, ini sudah bagus, ini ada temuan lain yang berkaitan dengan tapi harus dikatakan apa sih temuannya dia, bukan temuan yang relevan. Ini tentang ini. Apa yang ditemukan ternyata hasil temuannya adalah ini sangat berpengaruh. Nih, udah bagus ya, ini ya. Bahwa ada pengaruh ya dalam pendidikan. Kemudian ada lagi pemanfaatan teknologi tapi tidak untuk menggerasi. Nah, ini kurang fokus nih ya, melakukan pemanfaatan sebuah keharusan. Ya. Ini apa maksudnya sebuah keharusan? Jadi hasilnya apa gitu ya? Ini kan bukan hasil penelitian, tapi ini lebih kepada opininya dia ya. Jadi sebaiknya diganti. Banyak Pak. Nanti Bapak kita buka jurnal Garuda sama-sama ya. Garuda ini tempat kita mencari Garudanya Ristek Dikti. Ristek Dikti. Ya, Bapak Ibu sekalian semua, kalau mau nyari rujukan ya jurnal-jurnal, silakan di sini nanti kata kuncinya dicari. Kelihatan nggak di sini? Belum. Belum. Oke, berarti saya harus stop sharing yang tadi dulu, baru mulai lagi. Memang ini agak ribet juga nih. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ada? Garuda? Ada Bu. Nah, kemarin saya sudah kasih di grup juga sempat saya lihat ya. Misalnya tadi pemanfaatan ya media daring. Nah, lihat, begitu saya tulis pemanfaatan media daring, banyak nggak? Banyak nggak, Bapak Ibu? Banyak banget. Banyak. Jadi sekarang eranya kita adalah udah mulai bergeser ya. Jadi langsung aja, caranya gimana? Ambilnya di abstraknya, gampang. Lihat di abstrak, temuannya itu ada di situ. Di abstrak tinggal copy abstraknya. Hasil temuan si A bahwa media daring sangat efektif. Udah. Ini hasilnya, meningkat pembelajaran, efektif. Nah, udah begitu. Oke. Gimana? Masih bingung? Sudah, Bu. Insya Allah sudah bisa. Ya, baru contoh Bapak nih, baru satu nih. Banyak banget saya. Bingung juga, makanya saya bilang nih 3 jam ya, kita coba diskusi satu-satu lah ya, kita ambil contoh-contoh ya teman-teman. Oke. Nah, saya sharing lagi. Oke, monggo siapa yang mau? Jamdi. Muhammad Amin, Bu. Jamdi. Oh, Pak Amin Jamdi, Bu. Iya, Pak Amin. Gimana Pak Amin? Iya. Dari pelajaran Ibu tadi
menjadi hal yang sangat mendukung kami. Cuman yang jadi masalah bagi saya kan, saya agak ragu karena posisi ketika tampil posisi sebagai kepala madrasah gabung di WA wali kelas. Apakah itu sah atau tidak? Nah, itu di penelitian saya. Maksudnya gimana, Kedua, Bapak? kemudian Sekarang kan kepala di madrasah. latar belakang, ya kepala madrasah. Data yang saya peroleh itu, yang saya masukkan itu adalah data ketika saya gabung di grup WAG-nya wali-wali kelas. Ya, paham. Kemudian didukung dengan, jadi kira-kira bisa diakui atau tidak sebagai sebuah sumber. Itu sangat bisa. Jadi yang namanya data itu kita bisa pinjem dari mana aja, Pak. Bapak mau lihat data secara umum dulu, misalnya data nasional dari EMIS bahwa kompetensi guru itu rendah, data hasil uji kompetensi guru secara nasional boleh. Tapi jangan lupa menukik langsung setelah itu bicara di madrasah kita. Contoh tadi dari hasil observasi Bapak di WA group. Nanti ada taruh data terlampir, screen capture, boleh. Data hasil supervisi dari kepala, boleh. Data saat jadi guru, boleh. Jadi nggak ada masalah. Yang penting itu ilmiah kan. Data itu kan bicara fakta yang ada di madrasah, Bapak bisa menampilkan, ingin diteliti. Itu Pak Amin. Jadi nggak ada masalah. Bagus Pak, semakin banyak data. Makanya ketika ini kemarin tim penilai sih sebenarnya minimal ada 4 data yang mendukung kenapa masalah itu menjadi penyakit. Itu minimal 4 hal, 4 sumber data. Tadi dari hasil observasi, dari hasil misalnya secara nasional, data di madrasah kita, dari dokumen KTSP, ya kan bisa kan dilihat di situ. Dokumen 3 yang isinya RPP guru misalnya, tuh kok RPP-nya begini, apalagi sekarang sudah ada RPP kekinian, ternyata kok guru-guru masih aja kopas-kopas yang lama, yang jaka sembung naik ojek, yang diajar beda, yang pelaksanaan di kelas beda, gitu kan. Jadi itu fenomena-fenomena yang perlu kita sampaikan di latar belakang. Jadi betul-betul kita tuh berangkat dari yang saya awal kemarin bilang, kegelisahan jiwa sebagai seorang pendidik, melihat masalah yang ada di dalam ruang-ruangan kelas kita, itulah yang ingin kita obati sebagai dokter gitu. Kita sekarang dokternya sebagai kepala atau sebagai pengawas. Itu Pak, Bu. Ya Pak Amin ya, gitu ya. Jadi ya, Bu, sangat boleh. Bisa dibahas lebih panjang nggak Bu? Punya saya itu ditampilkan, kira-kira titik lemahnya di mana? Oh iya boleh. Kalau ini kan kalau soal menampilkan ini kan hak ini adalah privasinya Bapak Ibu, karena pembelajaran orang dewasa itu salah satu karakternya adalah kita tidak boleh memaksakan bahwa ini areanya privasi Bapak, nilai nilai masing-masing peserta individual itu saya nggak berani share. Tapi kalau Bapak berkenan, saya share. Apa Bu? Silakan Bu, bahas habis Bu. Ya, oke ya kita bahas habis. Bahas habis. Dijadikan kan. Bu, mohon maaf Bu, kemarin saya ngirimnya terlambat nih Bu, perbaikan Ibu baru meriak ini Bu. Nggak apa-apa. Ya Bu ya. Tenang aja Pak. Saya nggak terlalu ini. Yang penting kita selesai sebelum waktunya. Mata pelatihan ini ditutup oleh admin setelah ikut tes ya. Ini kan tes. Nah kalau setelah itu saya agak kesulitan, tapi kalau masih sekarang masih bisa lah. Saya masih menerima. Terima kasih. Ya, Pak Amin. Ya. Pak Amin udah belum ya? Saya lupa juga Pak Amin udah saya review belum ya? Sebab ada yang belum, ada yang sudah. Kalian direview hari ini aja. Oke. Kayaknya udah, tapi saya lupa saya nyimpennya di mana yang sudah saya lihat-lihat itu ya. Bentar ya Pak. K2 lengkap Bu filenya. Iya. Dia ada 3 saya kira. K2 lengkap. Iya betul. Lengkap, yang lengkap jangan ya. Iya. Coba ya.
Belum kelihatan di sini. Udah Pak, susah nyarinya saya. Udah nggak apa-apa, kita bahas baru aja, kita buka lagi aja. Ini saya share screen dulu. Oke. Share screen. Atau dari Pak Amin mungkin bisa di-share aja langsung Pak Amin. Ada di saya Pak, udah ini. Oh, udah. Ini ya, lengkap yang lengkap ya Pak. Ini. Lengkap Bu, lengkap ya yang lengkap. Sudah kelihatan? Masih bentuk belum Udah, Bu. terbuka. Filenya sudah, Filenya belum terbuka. Belum terbuka filenya. Oke. Ya belum terbuka. Ya, baru bentuk file Bu. Ya. Oke, sudah terbuka. Udah ya? Ya Bu. Nah, ini kita lihat peningkatan kompetensi dalam, usahakan kalau di judul nggak usah pakai kata kerja ya, dalam pelaksanaan atau penerapan model pembelajaran daring, gitu ya? Ya, penerapan. Ya, peningkatan kompetensi, ya ini udah variabelnya jelas ya, kelihatan ya? Untuk penerapan model daring melalui ya, bimbingan tersedia. Ini melaluinya ini ya. Jadi ini treatmentnya ya, metode untuk meningkatkan kompetensinya itu ya. Jadi yang mau ditingkatkan tadi melaksanakan pembelajaran daring, ya kan? Mirip-mirip ya tadi ya. Ya nggak apa-apa kan kemarin kita bilang nasi goreng boleh sama, tapi di tangan chef yang berbeda hasilnya beda. Benar kan? Jadi nggak ada masalah, lokusnya beda, ya kan? Subjek objeknya beda, itu pasti udah nggak ada masalah. Oke ya, kita sempurnakan sedikit ini ya. Menerap. Oke, lanjut. Ya ini dasen ya, dasolan ya. Iya, dasolen. Nah, memiliki kompetensi. Oh, boleh juga ditambahkan. Kalau Bapak bicara ini, apa yang menjadi payungnya? Oh iya, payung hukum Bu ya. Itu regulasi kan kalau untuk kita. Oke. Ada amanat dari peraturan menteri yang standar guru, ya kan? Ada permennya Bu. Ada permen PP juga kan, ada PP guru ya, bahwa ada 4 kompetensi, diantaranya kompetensi profesional gitu ya. Ya Bu. Nah, yes. Kalau ini saya rasa bukan di profesionalnya mungkin ya, ini pedagogi ya. Kalau profesional kan termasuk ya. Tapi kalau ini guru yang profesional, benar juga ya. Guru yang profesional itu udah benar di sini. Nah, kemudian cerita mensikapi pandemi ya. Melalui instruksi Mendikbud. Nah, ini jangan lupa nih, Kemenak juga nih ya. Oh iya, oke. Menteri Agama, karena kan kita di bawah Kementerian Agama. Nah, itu boleh Bapak masukin dari mana dapatnya hasil webinar ini. Kutipannya Bu. Boleh waktu itu kalau nggak salah ada kegiatan webinar, nanti Bapak boleh masukkan di situ. Nah, itu secara umum kan, ya, Bu. seperti ini tadi, udah, ini ideal ya. Sekarang kenyataan, pengamatan peneliti ini bagus nih, melalui observasi. Berarti nanti harus ada, ini wawancara boleh, wawancara, observasi berarti 2 dong, bukan wawancara. Ya. Nanti hasil terlampir ya Pak, contoh sampel. Oh, oke. Ya, nah ini juga mengenai footnote dan body note. Ini adalah terserah Bapak Ibu, tapi yang penting konsistensi. Jadi kalau mau pakai footnote di bab 1, bab 2, bab 3 terus. Kalau body note terus. Jangan ada campur gaduh. Ya, kalau gaduh-gaduh mah enak. Ya. Oke. Ya, di sini ya, tolong. Nah, ini bagus nih, sudah ada kan? Cuman tambah nanti di sini data terlampir. Oke. Jadi kita stick with data. Semua harus bicara data. Kenapa? Karena kita ini ilmiah, ya, ilmiah harus data. Kemudian dilakukan kegiatan peningkatan.
Nah ini juga harus nih. Ini Bapak nggak boleh opini nih. Bapak bisa. Opini. Namanya opini kalau nggak ada data. Oh. Kalau Bapak mau nyantumin ini, Bapak harus bicara misalnya hasil penelitian si X bahwa MDMP nggak sukses, nggak efektif. Hasil penelitian di jurnal di BDK ini ternyata, nah itu ya, jadi tidak efektif. Nah itu harusnya nggak bisa Bapak opini, ya ini penelitian ini ya, bukan artikel tentang opini. Ya boleh juga kalau mau opini itu bikin lagi, bikin karya populer, ya tulisan nanti Bapak titip di koran, di lokal atau itu boleh. Tapi ini KTI ya, jadi PT itu juga KTI, tulisan ilmiah populer KTI. Oke, rumusan berdasarkan data rumusan masalah adalah apakah dalam mengikuti kegiatan. Nah ini jangan dalam mengikuti, udah tadi judul Pak. Judul Bapak copy pindah ke sini. Coba kita lihat. Oh, oke. Ini ya. Ya. Ya kan, judulnya kan ini. Mm-mm. Tinggal jadi tambahkan apakah ya kompetensi guru dalam pelaksanaan model pembelajaran daring dapat ditingkatkan melalui bimbingan terstruktur. Di sini. Kan pertanyaan apakah? Bu, boleh bagaimana, karena ini ada siklus yang menunjukkan bagaimana caranya bimbingan terstruktur. Kan ada langkah-langkah bimbingan terstruktur yang Bapak harus jelaskan. Boleh, bagaimana. Kalau bagaimana hasilnya nanti Bapak begini caranya, melalui ini, dengan langkah ini. Kalau pertanyaannya apakah, jawabannya oh iya, ada peningkatan. Mana buktinya? Ini loh indikatornya berhasil. Bahwa 75% atau 80%, Bapak yang pasang targetnya. Guru berhasil meningkatkan ya kompetensi dalam pelaksanaan pembelajaran daring dengan bimbingan terstruktur. Jadi 2 pertanyaan dalam rumusan masalah harus bisa dijawab nanti di bab terakhir. Ingat ya. Ini kan kita belum masuk bab terakhir Pak. Kita masih di proposer, tapi saya nyambung ke sana. Jangan nanti Bapak jaka sembung. Maka dimulainya dari perumusan yang harus jelas. Kalau perumusan masalahnya nggak jelas, nanti pasti Bapak bingung menjawab pertanyaannya itu nanti di kesimpulan. Jadi kesimpulan itu menjawab perumusan masalah. Oke ya. Clear, Pak? Clear, Pak. Iya, Bu. Iya. Clear. Seperti itu. Oke, Pak Amin. Kalau kajian teori kompetensi guru tadi ya sudah ini ya. Sudah bagus ini kan, berarti kaitannya dengan ini tadi kompetensi ini anu ya boleh. Banyak-banyak ya boleh sedikit lah. Konsep daring boleh. Ini ada sinkronus, ada sinkronus ya. Ini kita lagi sinkronus apa asinkronus nih Pak? Sekarang nih. Ini yang jelas posisinya gabungan di sinkronus Bu. Sinkronus. Asinkronus itu ketika kita live chat ya Pak. Live chat itu sebenarnya asinkronus, cuman dipaksa sinkronus. Karena apa? Karena harus antara jam 8 sampai jam 10. Ya, tapi kan kenyataannya kita asinkronus. Kita kan melaksanakan tiap hari live chat ada saya lihat. Dan saya jawab juga. Walaupun nggak ada kewajiban untuk menjawab. Oke ya, jadi gitu ya. Cerita teori-teori. Ya, bagus. Ini udah pembimbing. Nah, benar. Yang dimaksud dengan pembimbingan terstruktur itu menurut Pak Ngalim Purwanto adalah ini. Nanti inilah yang menjadi landasan kita di pelaksanaan. Bapak ini bikin rencana pembimbingan terstrukturnya seperti guru bikin RPP. Bapak harus bikin skenario. Skenario ini nanti di bab 4 lah diceritakan. A-nya kayak gimana sih pertemuan gurunya, diceritakan. Ini yang hadir 25 guru. 15 orang guru sudah ini membawa laptop, 10 orang ternyata tidak bawa laptop. Akhirnya di pertemuan pertama saya gabungkan. Nah ini menjadi nanti direfleksi, kita cerita bahwa nanti di pertemuan kedua diwajibkan supaya tidak ada guru-guru yang tidak ikut join pada saat praktik. Nah itu Pak,
Kayak gitu, penting sintaks ini yang saya bilang langkah-langkah di teori supaya kita memiliki apa panduan untuk menyusun empat langkah di siklus 1 dan siklus 2-nya itu nanti. Gitu. Nih teman-teman kebanyakan banyak yang belum masukkan ini. Ya, jadi harus ada ini. Temuan relevan ya. Ini bagus sudah di perpustakaan majalah. Nah, ya ini kan sudah melalui emang harus dalam bentuk yang buku enggak. Tadi jurnal kan bisa nyari di Garuda, di OAJ, juga ya. Dari seluruh dunia bahkan ya. Kalau Garuda tadi kan baru di Indonesia ya. Kemudian kerangka berpikir. Nah, ini yang kemarin Ibu kritik kerangka berpikirnya, Bu. Sudah saya ganti dari yang pertama, Bu. Ya. Jadi mampu melaksanakan belajar variatif melalui daring. Ya, partisipasi meningkat tujuannya ya. Oke. Dah? Langsung bab 3 metode. Kemudian PTM. Ya, ini menurut Arikonto ya boleh. Biasa pakai Kemis Taggart boleh ya. Siklus itu kan? Iya. Kan? Ini asalnya kan dari Kemis Taggart ya. Asal aslinya Bu ya. Ya. Kemudian subjek objek. Yes. Sudah. Oh, ini sudah langsung bisa di eksekusi nanti ini ya. Mudah-mudahan Bu. Pak, nanti kalau udah jadi penelitiannya titipkan di Pusdiklat Pak, di Jurnal Andragogi ya Pak. Iya. Ya, Pak. Tolong dikawal Bu ya. Ya, mumpung saya masih jadi ini salah satu eksekutif ininya auditor ya. Editor. 6 bulan ke depan Bu ya. 6 bulan ke depan berarti. Ya, saya tunggu. Allah Bu. Insyaallah. Oke, prosedurnya begini, tahap 4 siklus pertama merencanakan. Ya ini yang saya maksud nih kemarin teman-teman. Dari variabel yang mau diteliti, 2 variabel itu maka harus diturunkan menjadi instrumen-instrumen yang tepat. Jangan instrumen jaka sembung karena ngelihat punya orang begini, oh kita pokoknya yang penting semua. Wawancara, observasi, mubazir kalau nggak kepake buat apa? Kalau misalnya mau melihat keberhasilan tadi guru dalam pelaksanaan IHT-nya, yang mau dilihat apa? Kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran daring. Maka kita harus punya instrumen. Misalnya melihat berarti kan kita observe. Kemudian kita bisa lihat produk-produk guru dalam membuat skenario pembelajaran daring. Berarti kita harus bikin rubrik untuk produk. Ya, sama aja kayak guru siswa kan, kita menilai pengetahuannya apa perlu. Kalau pengetahuan berarti kita harus bikin instrumen apa? Tes ya nggak? Tes awal, tes akhir. Tes post tes. Jadi ini pentingnya. Yang mau dilihat apa? Dengan apa tadi? Ya kan? Nah itu tadi menjawab apakah berarti kita cari tadi bagaimana langkah-langkah. Bagaimana? Kalau menceritakan apakah berarti kita harus memotret dengan ini, ya, oke ya, bimbingan tentang manajemen. Kedua, siklus pertama. Masih ada kurang satu ini. Perencanaan. Ini belum kelihatan di siklus satunya Bu ya. Masing-masing siklus 1, 2, 3, 4 itu perencanaannya itu tadi berkaitan dengan apa? Perencanaan itu apa aja sih yang ada di dalam kegiatan perencanaan tadi? Menyusun kelengkapan, skenario-nya Bapak melakukan kegiatan pembimbingan terstruktur, sumber belajarnya apa yang Bapak mau, dari mana? Dari internet, dari mana? Form tadi evaluasinya, format observasinya. Benar nggak? Iya Bu. Itu namanya di perencanaan. Ditindakan apa? Menerapkan. Jadi isinya ini tindakan, perencanaan ini. Tindakan judulnya headingnya sendiri.
menerapkan tindakan mengacu kepada skenario bimbingan terstruktur. Itu aja isinya. Penerapan atau pelaksanaan isinya. Menerapkan apa? Tadi tindakan berdasarkan skenario yang disusun pada perencanaan. Kepada skenario. Udah itu aja isinya. Baru nanti pengamatan. Apa isi di dalam pengamatan adalah melakukan observasi dengan memakai instrumen. Iya nggak? Kan teman yang mengamati. Kolaborator ya kan? Menilai proses bimbingan terstruktur. Itu nggak isinya? Pengamatan. Ya kan? Kemudian refleksi. Refleksi kira-kira isinya apa? Refleksi itu kan mengevaluasi apa-apa yang tindakan yang telah dilakukan, ya. Meliputi evaluasi mutunya, evaluasi prosesnya, evaluasi waktunya, kecukupan waktunya, evaluasi apa partisipasinya. Itu. Nanti barulah di situ temuan kita menyempurnakan ke siklus 2. Iya. Iya, jadi heading-headingnya sendiri-sendiri dipecah-pecah, Pak ya. Oke. Ya, ini Kurang belum enak. dipecah. Belum Iya, dipecah. belum. Oke ya. Nah, Oke, Bu. tambahin tadi indikator keberhasilan. Iya. Penelitian Bapak. Berapa Oke. persen targetnya? 60% monggo. 65% monggo. Jangan memaksakan. Lihat Bapak punya teman kayak gimana. Gitu. Oke ya. Ya, oke, Bu. Ini yang lain masih join ya, sama aja ini nanti. Berarti kan kita sama dengan yang lain ya, sama aja hasilnya. Oke, balik lagi ya. Oke. Terima kasih. Oke, stop sharing dulu. Itu Bu, ada juga nambahan Bu pertanyaan. Bentar, saya pause dulu sharingnya. Udah, saya tutup dulu sharing. Sekarang saya buka dulu. Oke. Silakan siapa? Aziz Jambi Bu. Pak Aziz ya. Oke, cerah sekali semuanya Pak Aziz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu EI, rekan-rekan sahabat saya yang luar biasa. Alhamdulillah bisa berjumpa di virtual Zoom. Ya, udah lengkap 9 nih. Ini Bu, sangat bersyukur nih Bu bisa mendapat ilmu pengalaman terkait PTM PTS. Dari awal latar belakang sampai Ibu sampaikan tadi di bab 3 itu di perencanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi hingga refleksi. Nah, yang menjadi unek-unek saya dalam sebelum melakukan penelitian, apa yang disampaikan Ibu di awal tadi bahwa kita harus mencari penyakitnya, harus ada penyakitnya dulu, permasalahan dulu. Baru mencari bagaimana obatnya yang akan kita lakukan. Yes. Kalau kita dalam menentukan ingin meneliti itu ada ketentuan berapa persen, seperti halnya mungkin kita selaku guru ingin meneliti keadaan siswa itu yang menjadi dasar yang akan kita angkat itu Bu. Misal nih, kalau saya itu kan terkait dengan kemampuan guru dalam menggunakan IT, laptop dalam menyelesaikan administrasi kelas. Itu dari jumlah guru 18 itu, ada berapa persen yang mungkin permasalahan atau penyakit itu bisa kita angkat. Mungkin tidak hanya permasalahan guru, tetapi yang lain-lain begitu juga dengan siswa. Apakah 50, 60, 70 sehingga bisa kita angkat menjadi sebuah penelitian sehingga nanti ada peningkatan mencapai 90% seperti itu. Barangkali itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini luar biasa pertanyaannya Pak Aziz ya. Jadi gini Pak, tidak pernah ada ketentuan persentase
selama itu ada masalah, misalnya Bapak cuman punya 2 sekolah binaan, punya 2 kepala madrasah, berarti Bapak bisa dong. Ini supervisi klinis nih, masalahnya masalah bukan di kompetensi kewirausahaan, bukan di kompetensi manajerial, tapi masalahnya adalah di kompetensi kepribadian. Berarti treatmentnya apa? Bapak harus punya treatment khusus. Misalnya, seperti itu 2 orang ini cukup boleh. Kan yang penting ada penyakit di situ. Atau Bapak tadi guru, rekan guru yang belum menguasai TIK dari 18, cuman ada 3 orang. 3 orang itu masalah bukan? Masalah kan? Perlu ditreatment nggak? Perlu diobati nggak? Perlu. Ya sudah, obati. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi di latar belakang bisa saja Bapak nggak cuma masalah yang dengan 3 orang ini. Masalah secara umum guru-guru boleh diangkat dulu. Baru nanti bawa di madrasah Bapak juga ternyata masih ada persoalan dengan kompetensi si A, si B, si C ini yang masih begini. Nanti mereka inilah yang bertiga ini yang Bapak treatment aja kegiatan apa tadi. Misalnya kalau bertiga berarti nggak usah pakai workshop, nggak perlu pakai, kan metodenya disesuaikan dengan masalah Bapak gitu. Kalau mau bertiga ya bimbingan terstruktur bertiga aja. Boleh seperti itu. Oke. Berarti yang penting Ibu bahwa ada peningkatan, walaupun ada peningkatan seperti itu ya keberhasilan sebuah penelitian. Keberhasilannya, ya ada indikator peningkatan keberhasilan Bapak melalui treatment Bapak atau melalui obat yang Bapak berikan. Mau dia keberhasilannya berapa persen, silakan, nggak ada masalah. Bapak yang pasang target sendiri. Kemudian itu untuk mengukur aja Pak sebenarnya ya, untuk mengukur Bapak berhasil apa enggak. Terus kemudian Bapak bilang, saya belum puas. Keberhasilan dari siklus 1 ke siklus 2 baru sedikit. Boleh nggak saya lanjut lagi? Boleh, siklus 3, lanjutin lagi. Belum puas juga, lanjut lagi, boleh. Tapi kalau kaitannya tadi dengan angka kredit, memang tidak ada tuntutan untuk lebih dari 2 siklus. Tapi kalau untuk kepuasan batin ya, mau memang mencari benar-benar obat yang manjur, yang nanti Bapak bisa tuangkan, ya boleh aja Bapak bikin berkali-kali siklus, itu tidak masalah. Dan di PTM berbeda dengan PTK. Kalau di penelitian tindakan madrasah atau PTS, Bapak boleh 1 kegiatan 1 siklus. Ingat, jangan nanti Bapak Ibu sekalian memaksakan orang lain. Kalau Bapak bilang, saya udah ngerti nih soal PTM. Nggak boleh, setahu kami nih 2 kali setiap siklus. Tidak, cukup. Boleh 1 kali. Misalnya workshop 1 untuk siklus pertama, workshop kedua untuk siklus kedua. Boleh. Ya, Pak ya? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Bertanya, Bu. Saya, Bu, dari Sulawesi Tenggara. Bu, istighfar, Bu. Bu Yus dulu dari Aceh atau Bu Yus. Sultra tadi siapa ya? Asmar Pagala. Oh, Pak Asmar. Pak, ibu-ibu dikasih ladies first dulu ya Pak. Ntar abis ini Bapak ya, boleh nggak? Pak Asmar, Bu Yus duluan ya. Saya, Bu. Ya, makasih Bu. Ini terkait ini terkait dengan PTM yang menarik ini, karena ini dalam rangka untuk peningkatan khususnya bagi tenaga kependidikan, dalam rangka untuk mencapai daripada peningkatan dalam hal bidang kompetensinya. Nah, bicara PTM ini, saya Ibu kemarin ini masih agak agak pusing-pusing terkait dengan PTM ini. Apakah fokusnya kita ini misalnya, saya kemarin bicara masalah kompetensi peningkatan kepala madrasah. Jadi saya kemarin itu lupa bahwa ternyata yang harus dijadikan sebagai subjek adalah misalnya dari ke 5 ranah itu, yaitu terkait dengan kepribadiannya, kemudian dan seterusnya sampai sosial itu. Kewirausahaan, kepemimpinan, kemudian manajerial, kemudian akademik ya Pak. Ya.
Ya, itu yang menjadi fokus. Betul. Ya. Kemudian saya lanjutkan, Bu. Terkait dengan apa namanya untuk membuat solusi dari permasalahan ini atau membuat permasalahan, apakah boleh kalimat yang kita gunakan seperti yang Ibu sampaikan, misalnya tadi apakah, bagaimana, atau kalimat sejauh mana? Apakah boleh kita gunakan kalimat-kalimat seperti itu? Ya. Ataukah terbatas seperti itu saja? Apakah, bagaimana, atau sejauh mana? Ya. Kemudian selanjutnya, Bu, ini dalam rangka untuk siklus 1 maupun siklus seterusnya ini, apakah fokusnya kita ini terkait dengan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan, dan observasi serta refleksi. Itu fokusnya, Bu. Yes. Nah, betul. Dimasukkan semua itu, Bu, di apa namanya, di siklus. Wajib. Oh, iya. Wajib. Ya, jadi gini Pak, menjawab pertanyaan Pak Asmar ya. Yang pertama memang ranahnya kalau kepala madrasah, kita sebagai pengawas, ini kan Bapak Ibu sekalian ini belum diangkat pengawas, makanya teman-teman saya lebih setuju penelitiannya ke guru gitu ya. Kenapa? Karena lebih mudah Bapak Ibu sekalian nanti pinjam teman untuk dijadikan objek penelitian. Kalau kepala madrasah sekarang bisa ke guru ya, tapi kalau Bapak Ibu sekalian nanti sudah jadi pengawas ya Pak Asmar ya, barulah Bapak bisa mudah bergerak di aspek-aspek kompetensi kepala madrasah. Yang mana Bapak punya binaan kepala madrasah, disitulah Bapak lihat hasil supervisi Bapak kepada kepala-kepala madrasah ini manajerial, masalahnya di mana. Nah itulah kalau udah jadi ketemu masalahnya mau diobatinya pakai apa. Gitu Pak Asmar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perumusan masalah ini kenapa pakai apakah dan bagaimana? Ini untuk memudahkan menjawabnya Pak. Kalau Bapak tanyanya sejauh mana, nanti jauh sekali jawabannya. Kan repot. Tapi kalau ditanya apakah bisa meningkatkan, iya. Buktinya mana? Ini loh angkanya ada peningkatan. Ini loh buktinya di rubrik penilaian produk gurunya ada. Kayak kita guru juga melakukan penilaian peserta didik. Coba kalau pakai kalimat sejauh mana. Kena nggak hasilnya? Nggak kena. Tapi kalau menanyakan bagaimana, bisa. Kenapa? Karena kita bisa melihat di sintaks tadi, di pelaksanaan. Bagaimana sih di siklus 1 ada yang masih begini. Oh, ternyata pengelompokannya belum tepat. Di siklus 2 ada peningkatan. Kenapa? Ada terjadi penyempurnaan. Itu kan bagaimana menjawab bagaimana? Bagaimananya terjawab, apakahnya terjawab. Jadi jangan sembarangan bikin perumusan masalah. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab sendiri, itu namanya tendangan bunuh diri. Ya, itu ya Pak Asmar ya. Sekarang Bu Yus nih kayak udah gak sabar nih Bu Yus. Ya silakan Bu Yus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini judul PTS saya yaitu upaya peningkatan kinerja kepala Rodotul Atfal dalam meningkatkan teknologi ilmu komputer melalui workshop. Yang ingin saya tanyakan Bu, jadi di metode penelitian tindakan yang di PTS saya Bu kan, jadi di sini kan metode yang saya gunakan kualitatif, deskriptif, angket. Itu saya masih bingung Bu, apakah cocok metode tersebut kan? Yang kemudian di siklus 1 di bagian perencanaan, ini saya sudah buat beberapa program. Saya masih bingung apakah ini sudah memenuhi kriteria PTS karena kesannya seperti agak begitu monoton. Jadi tolong penjelasannya Bu. Iya, saya mau lihat dulu Bu. Saya bingung kalau nggak ngelihat saya bingung nih. Iya. Proposal Ibu. Bentar ya Bu. Mana nih judulnya?
upaya peningkatan kinerja kepala dalam penggunaan TIK. Oke, ya, peningkatan dalam kinerja berarti ini yang diukur kinerjanya ya, bukan kompetensi kemampuan untuk ininya ya, tapi kinerjanya ya. Iya, kinerjanya. Oke, berarti nanti berarti yang dilihat kalau dia sering menggunakan atau dia dalam kegiatan semuanya berbasis TIK, berarti dia ada meningkat kinerjanya ya melalui workshop. Kinerja diukur melalui workshop ya. Kinerja. Kalau workshop 1, 2, workshop ini hasil bentuknya kan produk ya. Produk. Bisa nggak ya kalau kinerja ini dilihat dari workshop atau kompetensi kali ini ya, bukan kinerja. Kalau kinerja melalui, tapi cobalah kita lihat dulu nih ya. Oke, lihat dulu isinya deh. Maksud Ibu apa? Iya. Iya, Ibu. Ya, sebentar. Kita sharing. Boleh di-sharing ya? Boleh, boleh. Biar tahu kelemahannya, Bu. Nah, enggak sih, kita nih bukan mau bicara kelemahan, tapi kita mau bicara perbaikan. Iya, iya, betul. Ya. Kalau mana tadi? Ya. 2. Bukan ini. Green. Kelihatan Bapak Ibu? Sudah nampak? Belum. Filenya Bu, filenya belum buka. Filenya kelihatan Bu. Ini? Iya, kelihatan filenya Bu. Hanya belum. Baru filenya. Baru filenya? Iya, filenya aja. Oke. Stop share dulu. Sorry. Kok nggak muncul ya di sini ya? Udah saya buka filenya, tapi nggak kelihatan. Ini? Nggak nampak, Bu. Iya tuh. Ini benar? Benar. Iya. Oke. Kita lihat dulu ya. Iya. Tadi kan Ibu mau meningkatkan kinerja kepala dalam pemanfaatan TIK ya, memanfaatkan TIK untuk melalui workshop. Iya. Ya. Ini biasa ya, ideal ya. Iya. Latar belakang. Observasi di lapangan. Oh, lapangan mana nih Bu? Ya, di kegiatan sehari-hari kita akan melihat observasi, nggak usah pakai di lapangan. Berdasarkan observasi ya pada beberapa kepala atau pada kepala madrasah. Lah Ibu sekarang saya tanya, Ibu kan kepala ya? Iya. Berarti Ibu nanti mau mengobservasi rekan kepala yang lain gitu ya?
Iya. Nah, bisa aja datanya dari hasil MKKS. Boleh nggak dari sana? Kegiatan MKKS, observasi dalam beberapa kegiatan yang lain. Nah, nanti tulis lagi di bawah data terlampir. Data terlampir ya. Iya, tapi Ibu harus ada hasil observasi Ibu menunjukkan ini atau hasil beberapa wawancara dengan beberapa kepala, boleh. Nah, ini penelitian ini bisa Ibu simpan juga kalau Ibu udah jadi pengawas, boleh juga. Iya, gitu. iya. Ya, jadi boleh ini jadinya untuk melihat mengukur kinerja. Ya, cuma kalau mengukur kinerja nanti kalau setelah ikut workshop berarti harus ada peningkatan kinerja. Jadi kepala sekolah yang tadinya malas pakai laptop, yang nyuruh-nyuruh yang nyuruh-nyuruh operator. Yeah. Sudah berubah dengan treatment workshop Ibu gitu. Iya. Ya, jadi ini nanti Ibu harus ngukur ke sana. Ibu harus ngukur ke sana. Sebenarnya ini Bu, yang meneliti ini pengawas maksud saya. Iya, betul. Iya, Ini kalau pengawas. Ibu jadi pengawas bisa Ibu begini. Iya, PTSN. Ini bisa disimpan. Apa proposal Ibu simpan nanti kalau Ibu sudah jadi pengawas, Ibu laksanakanlah, Ibu ukurlah kinerja si kepala-kepala di bawah binaan Ibu nanti. Kalau dia ikut workshop 1, terus nanti Ibu kasih jeda dulu. Nanti Ibu lihat dulu, Ibu observasi. Bagaimana sih dia pemanfaatan TIK, dia Zoom meeting nggak dengan guru-guru, dia nginput hasil supervisi akademik guru, dia ke laptop nggak, dia ngecek pekerjaan siswa melalui yang ditugaskan oleh guru enggak, dia ngecek pembelajaran guru dia dengan peserta didik lewat daring enggak. Nah, itu Ibu lihat kinerjanya di situ. Berarti Ibu nanti harus bikin instrumen untuk memotret kinerja. Agak lebih tricky. Agak lebih banyak dibandingkan Ibu hanya memotret kompetensi tadi. Kalau memotret kompetensi cukup pada saat workshop, hasil produknya kok workshop apa. Nah, itu bisa kelihatan, tapi kalau kinerja Ibu harus betul-betul bisa memotret adakah peningkatan kinerja, dan ini bagus. Kenapa? Karena Ibu memang tanggung jawab Ibu, tugas Ibu sebagai pengawas meningkatkan kinerja binaan Ibu, kepala-kepala madrasah. Luar biasa kalau saya bilang kalau Ibu berhasil ini. Ya, oke ya, ini itu ini dulu ya. Iya. Upaya. Nah, ini hipotesis. Diduga melalui workshop ada. Nah, Ibu kalau bikin mulai dari hipotesis, tujuan, rumusan itu tinggal ngambil dari copy dari judul aja. Copy dari judul, tinggal ganti-ganti. Yang satu perumusan jadiin kalimat apakah, bagaimana. Kalau hipotesis berarti diduga ada peningkatan, gitu kan? Udah begitu aja. Kalau tujuannya adalah ingin meningkatkan ini, kan gitu. Iya. Gak usah diubah-ubah redaksinya, jadi bingung nanti. Ini kalau begini malah bingung nanti orang bacanya. Ya, jadi ingat ya. Nah, seperti itu. Takut kesannya monoton, makanya diubah Bu. Ya. Jadi Bu yang di latar belakang kelihatannya perlu ditambahkan lagi tadi data-datanya, gitu ya, dari mana, ya. Kemudian di ini tadi rumusan, hipotesisnya diperbaiki, ya. Oke, kajian nggak apa-apa, kajian kinerja. Bu, ingat jangan pakai asikbelajar.com, ya. Ini blog ya, Ibu jangan ngambil dari blog ya. Walaupun ini penelitian sederhana, tapi usahakan ngambilnya dari jurnal boleh, dari detik.com itu boleh, sumber boleh, kompasnews.com boleh. Kalau dia cerita tentang bahwa ada Pak Menteri Agama menyampaikan di COVID-19 ini dana BOS boleh dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ibu mau masukkan itu sebagai salah satu, misalnya tadi untuk RKAM yang mau ditingkatkan adalah transparansi ini RKAM di manajerial kepala, boleh begitu. Jadi harus ada linknya itu, dan yang Ibu naikin itu harus berkaitan dengan apa yang sedang kita mau teliti ini, ya. Jadi usahakan jangan dari asikbelajar.com. Oh iya. Oke ya, ini regulasi udah betul.
Kemudian TIK ini apa? Oke. Rifdan, Wenerly, ya ini nanti harus dijelaskan. Ya, kita berdiri. Enggak. Putus, Bu. Iya. Terputus, Bu. Sinyal kayaknya, sinyal. Oh iya, pengerusnya. Sinyal. Tunggu aja. Halo, assalamualaikum Bapak Ibu. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngomong saya. Suaranya Saya kecil, Bu. mau juga nih Bucut. Bucut ini Marlian dari Jambi. Dari pusdiklatnya? Kayaknya ya Ibu nggak ada ini sepertinya. Bu Yus. Iya. Marlian ini dari Jambi. Saya Marlian dari Jambi. Iya. Ya dari tadi nunggu ini juga nih Bu. Itu Halo Pak Burhan itu. Halo. Ya. Iya, Bu Marliani. Baru Pak. Ya, Din. mau nanya juga nih Bu. Lagi Baru nunggu dapat. nih. Baru Nunggu dapat Ibu selesai. lain. Baru dapat lain. Baru dapat lain. Iya. Pantes saya bilang kok Semangat, senior. semangat. Nongol ini. Baru dapat ini Pak. Halo Pak Roni. Pak Roni. Halo, ya, Pak. Bu Eni. Nongol saya nih Pak Burhan. Bu Eni, dadah. Itu dulu kasih Aduh, hormati tua. aduh Pak Burhan nih. Lihat dari apa emot yang dikirim sama Pak Ajis ini sepertinya. Aduh, Pak Mapa mengganggu Pak Mapa. Aduh. Pak Burhan. Halo, Itu Pak, sudah dapat gimana nomor nih teleponnya kejadian belum? kok? Belum. Aduh. Waduh. Dipotong Pak Mapa itu.